Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini semua? Haleluya. Apakah saudara percaya Tuhan terus memberikan kekuatan yang baru kepada saudara? Hikmat yang baru, hidup yang baru, kesegaran yang baru setiap hari. Saudara, ketika kita terus diingatkan saudara untuk ayo dengan ini ya, dengan pergunakan waktumu, pergunakan kekuatanmu, hikmatmu, akal budimu. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mencari Dia, itu adalah satu anugerah. Dan selalu begitu kita serahkan, kita arahkan kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan penyegaran-penyegaran yang baru, pemahaman-pemahaman yang baru. Itulah sebetulnya artinya hidup. Tidak statis, tapi bertumbuh terus. Kalau Allah kita bisa hidup kekal, dan hidup kekal itulah yang diberikan kepada kita. Apa itu hidup yang kekal? Hidup selama-lamanya. Apa itu hidup selama-lamanya? Tidak ada kematian. Tidak ada bau kematian di sana. Tidak ada dosa di sana. Tidak ada salah dan benar di sana. Tidak ada kejahatan di sana. Yang ada adalah kasih yang sempurna. Inilah yang sedang dipulihkan kepada kita. Tidak ada kegelapan di sana. Tidak ada mementingkan diri sendiri di sana. Tempat tertinggi yang dicapai oleh Tuhan adalah tempat yang paling rendah bagi manusia. Kita yang rendah ingin mencapai tempat yang tertinggi. Tapi tempat terendah kita justru itu yang dimasuki oleh Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin? Justru pada saat kita itu miskin, maka kita akan menjadi kaya. Kenapa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna bekerja? Saudara, telah terbukti ketika seorang malaikat dipercayakan hal yang setara dengan Tuhan. Maka terbukti bahwa itu menjadi satu kesombongan di hadapan Tuhan, dan itulah yang menyiksa dirinya. Saudara, pada akhirnya dia dibunuh oleh ambisinya. Demikianlah manusia. Dibunuh oleh ambisinya. Sejak semula, saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, mereka diciptakan adalah melakukan segala sesuatu dengan pleasure. Artinya itu kesukaan, suka.
Jadi ketika dia melakukan segala pekerjaan, pekerjaannya itu bukan beban, tapi kesukaan. Sehingga ketika pekerjaan itu menjadi kesukaan, maka lahirlah satu hasil yang luar biasa. Hasil yang indah. Demikian juga ketika kita mempunyai pekerjaan yang sangat kita sukai, maka kita tidak akan memperhatikan upah. Tapi yang kita perhatikan adalah hasil daripada yang kita kerjakan. Seperti itulah bumi ini diciptakan. Ya, diciptakan. Dan dia sedang membawa kita ke situ. Jadi termasuk pekerjaan di dunia rohani, kalau kita coba pisahkan sedikit. Sebetulnya sih nggak bisa dipisahkan. Karena manusia juga dulu tak mengenal namanya pekerjaan rohani. Tak mengenal namanya pekerjaan penginjilan. Gitu. Tak mengenal. Karena dulu belum ada manusia. Manusia masih ada di dalam diri mereka. Jadi sebetulnya Allah itu ingin berbagi pengalaman dengan manusia pada waktu itu. Ya. Tapi kita tahu saudara, mereka gagal karena salah memilih. Ya. Dan sekalipun salah memilih sebetulnya tetap bisa juga, cuman lebih sulit. Saudara, waktu-waktu berikutnya saudara, walaupun itu menjadi sulit, pada waktu itu saudara manusia belum tahu dan memang mereka belum menerima kalau Allah itu sebetulnya tidak di mana-mana. Karena memang roh Allah ada di dalam mereka. Rohnya Allah. Jadi sebetulnya manusialah yang bersembunyi, bukan Tuhan. Tetapi waktu berjalan terus dan pada kenyataannya Allah lah yang bersembunyi jadinya. Tadinya Allah tidak pernah bersembunyi. Tuhanlah, manusialah yang bersembunyi. Tuhan tidak pernah bersembunyi. Dia apa adanya. Dia tidak pernah menyelubungi dirinya dengan kemuliaan atau hal apapun supaya manusia itu tidak bisa melihat. Itu adalah peristiwa selanjutnya. Jadi sebetulnya dia nggak pernah sembunyi. Hikmatnya juga dia ceritakan dengan jelas kepada manusia. Tapi sekarang justru bagi banyak orang dia bersembunyi. Jadi saudara, kalau dikatakan selama ini Tuhan bersembunyi, sekaligus sebetulnya dia tidak bersembunyi. Karena sekarang dia berbicara terus terang kepada kita. Kalau saudara sampai hari ini belum juga menangkap keterus terangan Tuhan, maka saudara suatu saat nanti dia berterus terang. Tapi terus terangnya nanti itu enyahlah katanya. Hai pembuat kejahatan. Karena kita tidak melihat keterus terangannya sekarang. Ada banyak dari perkataan-perkataan yang sudah menyingkapkan siapa kita, siapa dia. Tetapi tetap kita di tempat yang lama. Tetap kita tidak mau berubah. Walaupun perkataannya sudah keras, itu adalah kedurhakaan sebetulnya. Cara kita mendengar, cara kita memandang, dia perhatikan. Sikap kita duduk, dia perhatikan terus.
Dan dia tahu. Kita tidak perlu mengetahui apa aslinya kata tulus dan suci. Kita nggak perlu lihat itu di bahasa apapun. Karena Tuhan bisa berbicara pada semua bahasa. Para sarjana Alkitab lah yang membuat jadi sulit. Dan mereka pikir mereka bisa mencapai Tuhan. Tuhan bilang, tidak sama sekali. Karena pengenalan akan Tuhan adalah pengenalan akan diri kita sendiri juga. Mengenal Tuhan termasuk adalah mengenal diri kita sendiri. Perjalanan kita setiap hari adalah perjalanan Tuhan. Ketika dia mengatakan, barang siapa yang meminta engkau berjalan 1 kilometer, berjalanlah dengan dia 2 kilometer. Tahu maksudnya? Harusnya perjalanan itu singkat. Tapi karena kita ini lambat, jadi perjalanan yang harusnya 1 kilometer, 1 mil menjadi 2 mil. Karena apa? Karena lambatnya kita. Karena sulitnya kita memahami pola pikir Allah. Saudara, ketika kita harus memilih satu keputusan yang sulit, biasanya kita minta tanda. Karena demikianlah yang ada di Alkitab. Tetapi orang-orang dunia sudah lebih pintar daripada kita orang-orang rohani. Orang-orang dunia itu hanya mengikuti insting mereka. Dan itulah yang membuat mereka berhasil secara duniawi. Tetapi tahukah saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan orang-orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak Allah. Sehingga Tuhan harus memuji ular dengan mengatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi dia memuji ular di sana, padahal di yang pertama dia mengutuk ular. Tapi dalam hal itu dia harus puji. Dia tidak salah dalam hal itu. Karena sebetulnya itu adalah bagian dari dirinya. Sekarang dia sudah berterus terang kepada kita. Tak ada yang perlu ditakutkan. Bahkan termasuk kegagalanmu dalam akurat mendengar suara Tuhan. Tak perlu engkau takutkan. Kegagalan kita dalam bekerja tak perlu ditakutkan. Selama itu menyenangkan hati kita. Karena sejak dari dulu, saudara, pekerjaan itu dibuat adalah untuk kesenangan. Jadi pemberian nama, tugas pertama daripada Adam, memberikan nama. Itu mungkin dia ya sembarang aja. Sama seperti orang Karo memberikan nama anaknya gitu kan. Lucu gitu. Masa dikasih anaknya Kampak? Pelek. Masa dikasih nama anaknya apa gitu? Apa yang dia lihat? Cicak, dia lihat cicak nama anaknya. Orang Yahudi juga sebetulnya demikian. Sehingga pada akhirnya nama itu, saudara, menjadi
bawaan bagi dia. Tetapi apakah nama Yabes itu menjadi kutuk selamanya bagi dia? Tidak. Nama Yabes itu kan nama yang sulit ya. Sukar. Saking menderitanya, saking sulitnya dia dilahirkan. Yabes. Matilah dia namanya. Tetapi saudara, ketika dia melihat keadaan itu, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan harus menjawab doanya. Ketika berteriak. Tahukah saudara, yang membuat bangsa Israel itu harus diperbudak di Mesir, itu adalah Tuhan sendiri. Bahkan sebelum mereka buat kesalahan. Mereka belum ada kok. Itu kan waktu Abraham mempersembahkan korban itu. Ketika dia tertidur lagi menjaga persembahannya itu, ketika dipersembahkan sampai sore, api nggak turun-turun dari sorga. Dan dia tertidur. Dan turunlah awan yang gelap menutupi tempat itu. Disitulah firman Tuhan bahwa akan terjadi kemudian demikian. Itulah yang terjadi dengan mereka. Jadi apakah itu salah mereka? Nggak ada salahnya. Tetapi saudara, dari situ saudara, kita melihat saudara, bagaimana orang pilihannya. Ingat ya, anak perjanjian itu belum ada pada waktu itu. Tapi sudah dinubuatkan seperti itu. Jadi mereka harus melalui itu. Dan tahukah saudara, bukankah anak perjanjian itu adalah miliknya Tuhan? Kan berarti itu anak sulung. Bukankah itu miliknya Tuhan? Tetapi kenapa harus diizinkan? Mereka melalui itu. Kalau disebut itu anaknya dia, tahukah saudara, itu berarti dirinya. Saudara mesti pegang ini. Hanya iblis dan pasukannya yang tidak jadi anaknya lagi. Karena dia sudah diusir. Diusir beda dengan anak bungsu. Anak bungsu itu pergi, bukan diusir. Jadi, kenapa diusir? Kenapa harus ada itu diusir? Sampai kalau saudara lihat bagaimana bahwa sebetulnya musuhnya Allah adalah iblis itu. Tetapi untuk membuat kita itu berbalik kepada dia. Untuk menarik perhatian kita, namun kita nggak mau. Kenapa Allah harus bekerja harus serius sekali dengan kita? Kenapa kita itu selalu mengalami mungkin menurut kita kok sepertinya Tuhan tidak adil bagi kita? Itu adalah karena kita ini milik, pegang itu. Karena benar-benar dia sangat mengasihi kita. Kenapa dia mengatakan mungkin perkataan-perkataan yang bagi kita rasanya menusuk kita, membuat kita bingung?
itu benar-benar dia mau menyatakan rahasia yang sesungguhnya. Dan tahukah saudara, kalau saudara bisa mendengarkan hari ini dengan serius, itu karena di luar sana dia tidak menemukan orang yang serius. Kalau saudara bisa bertahan sampai dengan hari ini, itu karena dia terlanjur memilih saudara. Dan kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, dia seorang ahli yang sangat luar biasa dalam pekerjaannya, maka saudara pasti yakin bahwa saudara pun akan berhasil menjadi proyek berhasilnya Tuhan. Kalau saudara memikirkan kegagalan saudara, apapun itu, maka jadilah saudara gagal. Tetapi kalau saudara berani mempercayai Allah, dan Allah itu tinggal di dalam saudara, Tuhan yang Maha Kuasa itu berinkarnasi dan tinggal di dalam kita, dan kitalah tujuannya, maka perjalanan yang harusnya 1 mil, dia rela menjalaninya 2 mil. Perjalanannya yang harus singkat 40 hari, dia rela berjalan bersama dengan orang Israel 40 tahun. Apa sih susahnya ya Tuhan? Kok sampai 40 tahun? Sampai semua mati. Di mana kasihnya? Di mana kesabarannya? Kenapa sampai dia mau melakukannya? Padahal saudara kan ketika dia menghukum bangsa Israel, bukankah dia seperti menghukum dirinya sendiri? Kan dia menyertai. Bukankah yang menyertai ikut dalam perjalanan itu? Ketika dia bilang biar malaikatku saja, tapi Musa enggak mau. Kalau nanti aku yang berjalan di depan kalian, mati nanti kalian semua. Enggak, lebih baik saya mati. Bagaimanakah orang tahu bahwa engkau berkenan bagi kami, kalau bukan engkau yang memimpin kami? Bayangkan saudara, Tuhan dipenjara oleh perkataan Musa yang adalah hambanya. Tetapi Tuhan mengikuti permintaannya. Dan apa yang terjadi? Hari-hari yang dilalui oleh umat percaya pada waktu itu, mereka harus mati di padang gurun. Mati mengenaskan. Allah yang seperti apa yang mereka ikuti? Makanya mereka pengen sekali pada akhirnya mereka menginginkan raja. Pada akhirnya mereka ingin sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Memang saudara tetap dia persiapkan seorang raja. Untuk menggembalakan mereka. Tetapi berikutnya kita melihat terjadi penurunan. Saudara, perjalanan bangsa Israel tidak ada bedanya dengan perjalanan orang percaya. Ada. Bahkan
akan mencapai puncaknya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dulu mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa, sampai bayangkan mereka yang tadinya itu boleh dikatakan menguasai seluruh dunia. Di zaman Salomo, walaupun bangsa Israel kecil, tapi mereka menguasai seluruh dunia. Sehingga dari Ethiopia saja datang membawa kekayaannya. Dari mana-mana, saudara. Jadi pada waktu itu, saudara, kerajaan Israel lah yang sangat masyhur di zamannya. Tetapi saudara, mereka harus mengalami penderitaan yang sangat ngeri sekali. Tetapi selalu kita melihat, saudara, ada saja orang-orang yang terluput. Jadi saudara, ternyata tergantung apa yang kita pilih. Dan pada akhirnya kita mengikuti takdir kita. Kalau kita mengatakan, oh tak ada takdir, pada kenyataannya demikian. Dan kalau kita mau mengikuti takdirnya Tuhan atas kita, maka kita akan melewati semuanya dengan sama seperti Allah. Nampaknya saudara, dia sangat menderita sekali. Dengan segala pilihan yang dia buat. Tahukah saudara, ketika dia menjadi manusia, bukankah itu sesuatu yang menderita? Mungkin saudara berpikir begini, selalu mengatakan begini, engkau kan Allah. Engkau kan Maha Kuasa. Engkau nggak merasakan apa yang kurasakan. Itu namanya saudara nggak mempercayai Tuhan. Berontak. Merasa segala kesusahan. Kalau kita selalu merasa kita sendirian dalam segala hal yang kita alami, apa saja itu, saudara. Dan kita selalu mengatakan kepada Tuhan, gak mungkin Tuhan mengalami apa yang kualami. Saudara sedang menyangkali Tuhan yang sudah menjadi manusia di dalam saudara. Ketika kita mengatakan Tuhan itu adalah jalan kita, bayangkan dia menjadi jalan di dalam kita. Artinya begini, saudara. Perjalanan apapun yang kita lewati, nampaknya kita kan yang di depan. Kalau kita memandang Tuhan, Tuhan yang di depan. Tapi kalau kita terlepas dari dia, kita yang di depan. Kemarin saudara, ketika saya merenungkan apa yang mau Tuhan kerjakan gitu di depan, saya bilang begini, tunjukkan tanda. Selalu kan itu kan cara kita kan mengenal Tuhan kan. Dalam setiap keputusan yang kita ambil,
Kadang kita berpikir begini, kita jadi takut ambil keputusan. Takut gagal lagi, kita sudah trauma. Lalu kita menjadi takut, lalu kita menjadi pasif. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Tidak. Ketika seorang orang tua mau mengajar anaknya jalan, dia nggak akan terus pegang tangannya. Dia akan dibiarkan berjalan. Bahkan waktu mau jatuh pun, dia tidak waktu jatuh pun. Dia tidak akan terus pegang tangan anak atau menangkapnya langsung, tidak. Kadang-kadang anaknya itu luka kaki. Tapi apa yang dibilang orang tuanya? Oh, itu membuat kamu, oh kamu tambah besar itu katanya. Itu nangis gitu ya. Enggak, itu buat kamu tambah besar. Dan akhirnya anaknya bisa berjalan. Dan anaknya sangat senang sekali. Dan orang tua memperhatikan anaknya jalan. Ketika bicara juga demikian kan. Seperti itu sebetulnya, itu adalah gambaran yang nyata. Ketika dia menuntun kita, saudara, jalan di depan kita itu bukan langsung kelihatan jauh panjang. Tetapi dia sudah memberikan kekekalan dalam hati kita. Itu pegangan kita. Makanya dikatakan kepada Maria, kepada Marta, Maria sudah memilih yang terbaik. Yang satu orang pun tidak bisa mengambil itu daripadanya. Nggak ada yang bisa ngambil itu, saudara. Mau orang mengatakan saudara sesat, mau seluruh dunia mengatakan saudara sesat. Kalau saudara sudah punya yang seperti Maria punya, tak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Tak ada seorang pun yang bisa meruntuhkannya. Sekalipun dalam perjalanan nampaknya saudara tergelincir dan nampaknya seperti tersesat. Tapi kalau saudara terus memandang Tuhan dan percaya bahwa Dia memimpin saudara, saudara tidak akan takut sedikit pun dengan intimidasi si jahat. Saudara akan bisa menghadapi keganasan yang paling ganas sekalipun dari si jahat. Dia mengawal kita dengan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan. Kepada Daud, dia berkata, dialah yang melatih tanganku berperang. Dia melatih jari jemariku untuk melemparkan batu tepat pada sasaran. Itu dia latih. Saudara, ada hal yang kadang kita nggak mengerti kenapa kok Daud itu membenci orang cacat. Tapi itu ditulis dalam Alkitab kita. Di dalam kitab Amsal dikatakan membenci orang yang malas. Banyak orang berpikir sabatikal itu adalah berdiam diri terus di hadapan Tuhan. Di dalam pekerjaan kita yang sesibuk apapun, kita bisa menikmati sabat. Bisa. Dan saudara tidak kehilangan kasih saudara kepada Tuhan.
Saudara tidak kehilangan keintiman saudara dengan Tuhan. Selama hati kita tertuju kepada Tuhan, pekerjaan terberat apapun yang kita kerjakan, itu menjadi ringan. Dan saudara akan mendapat kekuatan yang baru. Bertambah, bertambah, bertambah. Itulah yang kita peroleh dalam ketaatan kita kepada Dia. Seperti saya katakan, saudara, kitalah yang membuat Allah itu menjadi jauh, bukan Tuhan. Kitalah yang bersembunyi, bukan Tuhan. Allah bersembunyi karena kita. Karena kitalah yang bersembunyi, takut. Kenapa kamu takut ketemu saya? Iya, saya salah. Saya berdosa. Bukankah sudah aku ampuni dosamu? Iya, tapi gimana? Hati nuraniku nuduh terus. Itu gimana? Aku nggak bisa menjadi kudus. Nggak berani dong. Karena aku selalu sudah lihat diriku berulang-ulang. Misalnya begitu. Apakah kamu tidak yakin aku sudah mengampuni, menebus, bahkan sudah mati bagi engkau? Tahu nggak, saudara? Kenapa kita harus melewati yang seperti itu, saudara? Itu adalah karena kita menjauh dari Tuhan. Itu adalah hukuman bagi kita. Tapi di balik tujuan hukuman itu, supaya kita kembali cari Dia. Berarti ada waktu-waktu kita yang kita buang. Sama seperti Daud. Dia nggak ikut berperang. Padahal waktu itu musim perang. Tetapi bukankah itu menjadi kebaikan bisa diubah oleh Tuhan? Karena ketika dia ditegur, dia bertobat. Ketika dia diberikan hukuman, dia nggak lari dari hukuman. Dia menjalani masa hukumannya. Dan tahukah saudara? Lamanya masa hukuman kita bukan tergantung Tuhan. Tergantung kita. Dan kalau kita lihat, saudara, hukuman itu nggak ada kalau kita coba saudara perhatikan yang dialami oleh Daud. Ternyata Tuhan terus memimpin dia, nggak lepas dari dia tuh. Tahukah saudara arti kedatangan Tuhan yang kedua, yang berinkarnasi dalam saudara? Dia berjalan bersama dengan kita 40 tahun. Yang salah kan orang Israel kan? Yang dikutukkan orang Israel kan? Harusnya perjalanan 40 hari jadi 1 hari, jadi 1 tahun. Dia tepat berjalan bersama dengan saudara. Dia menikmati segala kepahitan hidup manusia, saudara. Sehingga tidak ada nanti yang akan ketika di dalam akhir hidup orang itu. Karena setiap orang punya akhir zaman. Semua orang yang ketika menghadapi akhir zamannya, dia itu tidak bisa lagi mengatakan engkau kan Tuhan. Makanya orang yang tak pakai pakaian pesta itu harus dilemparkan ke tempat yang paling gelap.
Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau kita tidak mengampuni, kata mengampuni itu luas, saudara. Saudara, kalau orang yang mati martir itu tidak bisa memahami hati Allah yang terus berteriak, sampai kapan engkau menyatakan keadilan? Tahu nggak saudara? Selama itulah mereka tinggal di situ. Mereka nggak ngerti. Mereka nggak kenal hatinya Allah. Harusnya saudara mereka bisa keluar dari penjara itu. Walaupun dikatakan di sana kalian harus beristirahat di sana. Namun mereka tidak memperoleh hidupnya. Mereka nggak bisa berinkarnasi kembali. Karena apa? Mereka telah penjarakan diri mereka. Mereka tidak mengatakan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau saudara dengar orang dengan imannya mungkin, oh rela mati martir, apalagi dengan yang sekarang. Tahukah saudara? Mereka akan mengalami penderitaan. Memang betul saudara. Pilihan yang mereka buat. Tapi saudara, hidup kita itu sedang menjalani hidup yang kekal. Kita tidak akan masuk ke dalam hidup itu kalau kita tidak memberikan hidup. Kalau seseorang tidak mempersembahkan benar-benar hidupnya ini dengan sukarela, maka dia tidak akan mendapatkan hidup yang berlimpah-limpah itu. Kalau masih dikuasai kebencian terhadap musuh, karena sudah buat kita menderita gitu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Kita masih dikuasai ambisi. Ingin mendapatkan tempat yang terbaik di sebelah kanan Tuhan. Sebetulnya kenapa akhirnya Tuhan menyerah menjawab pertanyaan Yakobus dan Yohanes itu, permintaannya. Apakah kamu dapat? Ya, kami dapat katanya. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Sehingga Tuhan bilang mengenai tempat di sebelah kanan, itu bukan aku, tapi Bapakku saja yang berhak menentukan itu. Karena memang pada waktu itu saudara mereka belum mengerti apa yang mereka minta. Sedalam apa permintaan mereka, mereka tidak mengerti. Sama dengan sekarang. Ketika kita memilih, itu kan anugerah. Dan ketika Tuhan membuat seolah-olah nampaknya tidak ada apa-apa terjadi, bahkan mungkin bertahun-tahun, saudara. Mereka selalu was-was. Jadi mereka membuat si jahat ini belum kalah. Ketakutan kita terhadap si jahat berarti begini, saudara. Kita sedang membuat dia berkuasa. Berarti sebetulnya kalau Tuhan terus terang, engkau bukan milikku.
Kita sedang menghina Tuhan yang dalam kita, yang tinggal dalam kita, yang melekat dengan kita. Bahkan menjadi hidup, bayangkan saudara, kerendahan hatinya Tuhan mau menyertai kita. Itu Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa yang di dalam kita ini. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa takut dengan segala keberingasan iblis? Tidak. Dia hadapi. Apakah dia hadapi dengan kekuatan dia? Tidak. Dia hadapi dengan kemanusiaan kita. Kenapa dia itu rela menjadi manusia? Kenapa? Kenapa dia rela menjadi saudara? Kenapa? Karena itu satu penyiksaan bagi iblis. Kenapa? Dia dilawan dengan kelemahan manusia. Itu sebabnya kita itu selalu dicobai supaya kita mengandalkan kuasa yang ada dalam kita. Makanya Tuhan katakan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Pahami firman itu. Ketika kita tidak bisa buat apa-apa, ketika kita tidak tahu berbisnis, kita tidak tahu melakukan sesuatu, kita tidak cakap di situ. Tetapi saudara, dia mau kita menjalani itu supaya terbukti bahwa bukan dengan kekuatan kita. Saudara, kita akan melihat bahwa kita ini akan, saudara kan sudah tahu ya, saudara, apa yang saudara dengar, tangkap, simpan ya, pegang. Itu firman Tuhan. Bahwa kan akan terjadi pergantian kepemilikan bumi ini. Men? Saudara mesti tangkap itu, saudara. Mesti pegang. Engkau yang akan memerintah bumi ini. Bahkan alam semesta ini. Kalau kita lihat sekarang, saudara, bagaimana para ilmuwan itu sudah bisa kayak mengatur gimana supaya orbitnya itu, saudara. Itu hanya sedikit saja. Jangan saudara berpikir teknologi itu akan berhenti. Tidak, teknologi itu adalah untuk membuat yang tidak nyata menjadi nyata. Tahukah saudara kenapa kita bisa bersekutu seperti ini? Kan karena teknologi. Tetapi karena keserakahan manusia, mereka pikir itu milik mereka. Padahal kan milik Tuhan kan. Makanya seluruh aplikasi kan harus berbayar. Ini puji Tuhan sampai sekarang saudara kita ini bayar sekali saja. Padahal ada yang sampai ketipu, ada teman saya yang sampai ketipu. Dia daftarkan pakai kartu kredit. Sampai dia itu tersedot itu 8 juta. Lalu saya tawarin dia. Tapi saya bilang, oke, ini yang berbayar sekian. Saya daftarkan dia. Tapi dia berbayar. Dia tiap bulan harus bayar. Wah, itu dia sudah sangat menolong sekali. Tapi kita sekali saja bayar. Kita bisa jalan sampai hari ini. Ada kendala? Berarti apa, saudara? Teknologi ini miliknya Tuhan. Oke? Cuman memang sekarang ini mereka mencoba ingin mengambil. Tahu nggak tujuannya apa? Supaya anak-anak kita yang ada di sini itu tampil.
Jadi anak-anak kita ini lebih lagi dari sini nanti buat teknologinya. Harus begitu. Karena Allah kita smart. Jadi jangan lagi punya pemikiran yang lain yang terlalu kuno gitu. Oh, Yerusalem baru. Itu semua bayang-bayang aja. Enggak, dia buat jadi nyata. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka kehidupan untuk mengelola bumi kan, kita berkuasa. Itu 50 berapa itu? 52 atau 57? Dua masih ya. Tadi saya bangun jam 1:30 ya. Tidur cepat. 2:45. Saya nggak bisa tidur lagi, saya doa. Saya doa, memang di jam 3-nya saya tertidur lagi gitu ya. Tapi saya lupa saya mimpinya itu pas di jam 3-nya atau sebelumnya. Saya lupa. Mimpinya begini. Saya ada melayani ini ya. Saya tiba-tiba dihadang oleh orang gila gitu. Tapi orang gila setengah gila gitu. Dan biasa dia itu kayak ambil batu lempar orang gitu. Nah, waktu di situ saya pakai istilahnya otoritas saya, tapi saya ambil batu juga. Tapi saya lihat itu yang saya pegang itu kayak tanah liat gitu. Waktu saya buat mau lempar dia gitu, pakai tanah liat ini, itu dia lempar saya pakai batu yang di tangannya. Tapi anehnya kok batunya itu dia lempar itu kayak slow motion gitu. Jadi saya kenanya itu saya kena, tapi kenanya itu kayak slow motion pelan gitu. Jadi saya rasa kena, tapi kayak dia juga saya melihat dia lemparnya itu ya kayak kena aja, tapi memang nggak sakit gitu. Tapi batu yang dia pegang. Tapi yang saya pegang itu tanah liat. Tapi saya pun nggak jadi itu. Tetapi di situ saudara saya bicara dengan dia. Saya bicara sampai akhirnya dia itu sadar gitu. Sampai dia sadar ketika saya di dalam percakapan itu ya, saya ngomong-ngomong sama dia gitu ya. Sampai apa dulu yang Tuhan taruh ketika pertama kali saudara saya dipanggil full time kembali tahun yang setelah saya sembuh itu ya. Itu kan waktu itu saya melayani orang-orang orang-orang gila ya. Orang-orang stres gitu. Dan saya tidak takut sedikit pun. Hanya dengan bermodal hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Benar saudara, semua pelayanan yang setelah itu hanya karena ayat itu. Hanya karena ayat itu. Dengan mantapnya melayani banyak orang. Saya tidak pernah seperti itu mendoakan orang yang lumpuh, orang yang buta gitu, maksudnya kabur gitu. Gimana sekarang? Itu belum pernah. Hanya karena pakai ayat itu. Setiap kali saya datang melayani orang, saya pakai itu. Hidupku bukan aku lagi. Jadi yang datang sekarang sama Bapak Ibu, itu Tuhan sendiri. Saya selalu pakai itu. Dan ketika Tuhan munculkan dalam mimpi. Saudara, saya kan sudah melepaskan itu dulu. Yang ke Sumatera juga saya sudah lepaskan. Padahal itu dari Tuhan. Saya tahu. Bahkan dulu ketika yang saya bilang di hotel lantai 9 itu, Tuhan bilang jelas. Kalau kamu terus mengikuti aku seperti ini, maka ke orang-orang penting sekalipun engkau akan berdiri. Bahkan pada waktu itu di depan Jokowi waktu itu Tuhan bilang. Saudara mungkin ya muluk bagi orang walaupun sepertinya nggak tercapai, tapi saya tahu saudara ada cara Tuhan.
Ada hikmat di balik semua ketika dia mengatakan sesuatu. Tidak seperti yang kita pikirkan. Namun ketika dia mengucapkan itu, pikiran kita ini terstimulasi. Jadi di balik firman, saudara mesti melihat pekerjaan ini. Di balik perkataan yang saudara dengar. Jadi jangan lihat, oh belum digenapi kok. Enggak, nabi-nabi enggak pernah begitu. Mereka hanya mengucapkan. Dan ribuan tahun kemudian, itu tergenapi. Supaya terbukti, mulut kita ini adalah firman. Dan tahukah saudara? Yang kita katakan ini, kita kan tidak tahu kapan. Tetapi tahukah saudara, dia menciptakan kekekalan. Tiap hari saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan setiap pagi. Di dalam hati saudara, ada timbul, ada muncul, ada hidup. Satu keadaan di mana saudara nggak berpikir mati. Bahkan kalau ada pun terbersit seperti itu, ketika saudara mati sekalipun, mati secara tubuh, saudara tidak akan di tempat gelap. Karena apa? Saudara sudah mengecap hidup. Hidup yang di dalam saudara tidak pernah mati. Ketika saudara pegang hidup ini, inilah yang jadi terus perjalanan saudara. Saudara tidak pernah terlepas dari Allah. Jadi minimal 2 itu saudara. Jadi yang mati akan hidup, yang hidup selama-lamanya. Artinya tidak ada kematian bagi saudara. Jadi setiap kali saudara mendengarkan perkataan setiap hari, dan saudara mulai menghidupinya, saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa saudara makin lama saudara mendengarkan keyakinan dari mulut saya? Itu karena ada ketaatan kecil, ketaatan kecil, ketaatan kecil, ketaatan kecil. Makanya Tuhan katakan, saudara kasih sedikit aja. Sudah cukup bagiku, kata Tuhan. Makanya semua yang ada di sini, yang ada di radio juga, perhatikan bagaimana hidup itu makin lama makin bertumbuh. Terang itu makin lama makin terang di dalam saudara. Sehingga saudara akan menggantikan, saudara siapkah menggantikan para pemerintah-pemerintah dunia ini? Bayangkan saudara, seorang yang sederhana dari Solo bisa membuat seluruh dunia. Iya loh saudara. Tahu nggak maksudnya apa? Saudara, Tuhan sedang menunjukkan ini pelajaran. Apa yang kita lihat? Memang suatu saat dia bisa menjadi antikris. Tetapi tahukah saudara, Tuhan di atas antikris. Saudara bisa lihat itu saudara. Dalam seluruh kehidupan manusia ini, kita melihat Allah. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, pekerjaan kita, bos kita, siapapun, kita bisa melihat Allah. Ya, kita bisa melihat. Dan yang ada di depan kita nampaknya sukar. Saudara, Tuhan kasih saya lagu pas waktu yang saya katakan tadi menghadapi ini. Dia bilang begini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah. Tahukah saudara? Dia tidak lagi memberikan kepada saudara kuasa. Tetapi saudara, saudara akan berjalan
dengan iman. Yakinlah dalam lembah kekelaman sekalipun. Lembah kekelaman ini luas. Ketakutan kita mengambil keputusan. Kebimbangan kita. Kekhawatiran kita. Takut salah. Takut dosa. Takut nanti begini. Saudara. Dia menyertai saudara. Benar-benar dia menyertai. Sama seperti engkau menanti-nantikan Tuhan. Dia juga menunggu apa yang kau lakukan. Oh, saudara, itu satu hal yang luar biasa. Dan pada akhirnya kita akan menemukan diri kita. Oleh karena dia turun menjadi manusia, kita akan menemukan diri kita. Ternyata dia menginginkan kita sepadan dengan dia. Seperti itulah dia mendapatkan istrinya. Ya, saudara. Dan itulah saudara dan saya yang sedang diperjuangkan oleh dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau menolong kami. Engkau menuntun kami. Engkau memimpin. Engkau membawa kami sampai sejauh ini. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya bagi Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Oke ya. Sudah? Closing ya. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok.